Bu, Nggih. Bu Erni bisa coba share screen coba. Share screen? Share screen. Presentasi iya. Sebentar. Share screen. Yang mana? Ini benar bukan? Iya. Nggih. Baru yang ini diklik. Konek apa? Tulisan ini. Itu. Dibuka yang PPT. Belum terlihat ya? Ya sudah tampak. Saya sudah bisa lihat kok. Sudah nggih. Ya tampak. Nanti tinggal di play seperti biasa itu. Selamat pagi Bapak Ibu hebat Visiti Jateng DIY Wilayah 102 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Eli Fujiani dari SMK Negeri Karangpujung. Di sini saya sebagai host. Untuk moderator nanti Ibu Oot Khotijah SPD, kemudian presenter Ibu Erni Widiawati SPD MPD dari SMK Negeri Karangpujung. Materi kali ini berjudul Russell. Apakah yang disebut dengan Russell? Seperti apa? Atau manfaatnya bagaimana? Marilah kita ikuti presentasi dari Ibu Erni Widiawati SPD MPD. Terima kasih Kepada moderator Ibu Oot Khotijah, monggo diteruskan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eli. Rekan-rekan Ibu Bapak Guru hebat di wilayah Cibanjar, pada pagi hari ini kita akan memaparkan belajar membuat rosley. Sebelumnya bahwasannya untuk bagi Bapak yang memilih putra putri yang untuk Sama saya. makan dengan asupan gizi yang tinggi. Salah satunya ini ada yang mau dibuat oleh Ibu Erni, yaitu rosley. Apa itu? Ibu Bapak Guru hebat, silakan untuk kita menyimak, untuk kita mengambil ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Erni Widiawati SPD MPD. Pastikan Bapak Ibu berada di jalur ini dan jangan meninggalkan. Ini akan membuat kita nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah menu, yang pasti nambah menu. Mudah-mudahan tidak membuat menu gemuk ya Bu. Ini akan dipresentasikan oleh Ibu Erni Widiawati SPD MPD tentang belajar rosley. Ibu Bapak Guru hebat di wilayah Cibanjar, marilah kita menyimak paparan dari Ibu Erni Widiawati SPD MPD. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Oot Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erni Widiawati. Di kegiatan Vikon pagi hari ini, kami satu tim. Saya kebetulan sekarang bertugas sebagai pemateri.
materi kita kali ini. Saya hanya sharing, semoga bermanfaat tentang Rosle. Rosle itu apa? Mungkin asing. Kalau ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum, kalau yang penasaran ini, sebelum kita bahas Rosle, ini sedikit apa itu Rosle? Rosle itu adalah makanan olahan ikan. Nanti kita bahas nanti, tapi yang sekarang saya akan membahas dulu tentang ikan karena ini adalah olahan ikan. Bagi Bapak, Ibu, guru, atau kita semua keluarga pasti mendambakan putra-putrinya selalu sehat, selalu dapat asupan gizi yang berimbang, tumbuh kembang dengan sempurna. Nah, salah satunya asupan yang mungkin beberapa keluarga sudah sering menyajikan, tapi ada banyak keluarga yang mungkin khususnya yang punya putra-putri kecil masih agak ada rasa khawatir, sungkan atau rasa takut bahkan ketika menyajikan menu berbahan dasar ikan atau ikan yang sesungguhnya seutuhnya seperti itu. Nah, Ibu yang biasa memasak sudah tahu betul ikan itu bermacam-macam di kita negara maritim nih, Cilacap khususnya berlimpah hasil ikannya baik laut maupun tawar. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa ikan adalah sumber protein terbaik yang juga dilengkapi dengan nutrisi lainnya. Ada yodium di situ, vitamin omega 3 dan berbagai mineral lainnya. Ikan laut maupun ikan air tawar itu sangat baik untuk dikonsumsi bagi khususnya anak kecil. Tapi untuk semua remaja dewasa juga saya yakin pasti itu sangat sangat baik karena banyak mengandung protein yang sangat tinggi sehingga kedua jenis ikan ini baik ikan laut maupun ikan tawar yang dimaksudkan di sini ini sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan buah hati kita. Karena saking baiknya ikan laut untuk pertumbuhan dan perkembangan putra-putri kita, ternyata saya juga belum lama mengenal ada Harkanas. Apa itu Harkanas? Yang sudah tahu, berarti itu ada sekali. Saya juga belum lama tahu, yaitu ternyata Indonesia punya Hari Ikan Nasional. Harkanas ini ditetapkan melalui surat keputusan Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 November. Karena kaya akan hasil laut yang melimpah Indonesia dengan Ibu Menteri Perikanan yang kita patut acungi jempol untuk sangat intens mengurusi hasil laut kita yang melimpah. Ikan dapat menjadi salah satu solusi utama bagi permasalahan gizi di Indonesia. Karena kita saking melimpahnya, kalau kita malah jarang makan ikan, padahal itu adalah sumber gizi untuk keluarga, untuk putra-putri kita, untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ikan itu kaya akan gizi esensial yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga kecerdasan. Ikan banyak mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral, juga ada asam lemak omega 3, 6, 9 yang baik dan manfaatnya untuk tubuh manusia. Semuanya, dari anak kecil sampai dewasa bahkan lansia. Kandungan asam amino dan juga omega 3-nya yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bahan pangan sumber protein lainnya. Baik, kalau tadi di awal ini sekelumit tentang ikan dan kenapa saya mengangkat tema ikan karena saya punya
ketertarikan tersendiri. Kalau ke pasar itu, apalagi kalau di Cilacap pusatnya itu banyak sekali jenis-jenis ikan baik laut maupun tawar. Di kita sendiri di daerah saya juga banyak sekali, ada berbagai macam. Namun kadang disayangkan kalau kita mengolah capek, pulang dari kerja atau saat libur anak-anak tidak mau makan hasil olahan kita karena kemungkinan anak itu, ada banyak sebab kenapa balita itu susah makan ikan. Mungkin si anak ini punya trauma tersendiri dengan ikan. Kenapa anak trauma? Karena kemungkinan dia pernah mungkin ikan hiasnya mati seperti itu, jadi sayang mungkin ketika, atau ada ketakutan tersendiri ketika disajikan menu ikan yang betul-betul wujudnya ikan, berwujud ikan utuh seperti itu, mungkin dia kepikiran juga, atau bahkan punya pengalaman mungkin main ikan kan terkena duri yang di siripnya seperti itu, atau mungkin juga hal-hal yang lain yang membuat si anak ini, putra-putri kita itu takut akan makan ikan. Atau juga penyebabnya kenapa anak tidak menyukai ikan, kemungkinan karena bau amisnya mungkin. Penyebab anak tidak mau makan ikan, entah itu ikan laut atau ikan tawar, adalah karena mungkin bau amisnya. Beberapa ikan, terutama ikan laut, itu memiliki bau amis yang bahkan setelah dimasak juga ada juga beberapa jenis ikan yang memiliki bau amis yang tidak mudah untuk dihilangkan. Jadi anak mungkin kalau makan mual dan sebagainya, jadi bisa jadi itu salah satu penyebab anak tidak suka makan ikan. Kemudian bisa jadi duri, saat pernah makan ikan, pernah tertelan durinya tanpa sengaja, atau karena keterbatasan anak kecil makan ikan tidak berpengalaman, asal makan, kadang anak sering makan itu sambil bercanda dan sebagainya, pernah mungkin tertelan seperti itu. Nah, ini mungkin membuat anak takut juga untuk makan ikan, karena durinya. Bahkan ada beberapa ikan yang memiliki duri yang sangat halus, tipis, sehingga kadang tidak terlihat juga. Mungkin juga si anak ini karena ketakutannya akan trauma tersendiri makan ikan seperti ini, tertelan duri ikan seperti itu. Nah, ini bisa jadi sebagai penyebab anak tidak mau makan ikan. Nah, juga salah satu lagi ini, anak kenapa tidak suka akan makan ikan, karena kita sendiri mungkin sering menyajikan menu-menu yang lain sehingga anak lebih tertarik dengan menu tersebut, yang menu tersebut mungkin kandungan gizinya tidak selengkap, tidak sebaik kandungan gizi yang ada di ikan. Kadang balita kita, anak-anak kita menjadi tidak mau makan ikan karena mereka sudah tertarik dengan makanan lainnya. Misalnya saja si anak suka makan ayam dan saat itu di satu meja makan itu menyediakan ayam goreng, ikan goreng untuk mereka. Tentu saja mereka kemungkinan besar memilih ayam goreng ketimbang ikan goreng seperti itu. Itu mungkin beberapa penyebab anak susah atau tidak mau makan ikan. Kemudian Bapak Ibu guru hebat di wilayah Cilacap, kemungkinan yang baru gabung, Bapak Ibu belum terlambat. Silakan dan monggo, terima kasih yang baru bergabung. Kemudian, di flyer di narasi saya, di situ ada beberapa yang penasaran dengan gimana sih supaya anak suka makan ikan. Nah, mungkin ada beberapa kiat supaya anak suka makan ikan. Ini beberapa kiat untuk kita
khususnya ibu, tapi tidak hanya ibu saja, semuanya pasti bapak ibu juga mengharapkan putra-putrinya suka makan ikan atau asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang buah hati kita. Supaya anak suka makan ikan, pertama mungkin ibu harus memperhatikan bagaimana mengolah ikan dengan benar. Ini cara mengatasi salah satunya ini anak susah makan ikan. Yang pertama itu mengolah ikannya dengan benar. Anak tidak mau makan ikan bisa jadi karena ini tadi yang sudah saya sebutkan beberapa, bau amisnya mungkin. Oleh karena itu ketika ibu masak ikan jangan sampai meninggalkan bau amis. Ibu bisa memberikan perasan jeruk nipis mungkin mentah itu yang diperas seperti itu, didiamkan sekitar 15 menit. Ini kemungkinan besar dan sangat sudah sering saya gunakan juga, ini sangat cepat menghilangkan bau amis pada ikan, terutama ikan laut. Ya, semoga ketika bau amis ini hilang, anak akan kembali suka ikan atau memulai untuk suka ikan. Jadi dengan pengolahan yang benar, yang tepat, itu pertama langkah awal untuk kita bisa membuat olahan ikan yang nantinya insya Allah akan dimakan dan digemari oleh putra-putri kita. Kemudian membuat kreasi makanan dari ikan. Membuat kreasi makanan dari ikan untuk putra-putri kita tidak harus melulu digoreng ya. Masakan yang utuh menunjukkan bahwa itu adalah ikan dengan bentuk ikannya. Tapi kita bisa membuat ikan, daging ikan terutama itu bisa dibuat olahan seperti pempek mungkin, bakso atau siomay mungkin, atau hanya sekedar bulatan seperti bola itu kecil seperti bergedel mungkin seperti itu, tapi olahan ada bahan ikannya di situ. Dengan mungkin ada terigu, tepung dan sebagainya, itu bisa jadi. Pintar-pintarnya kita. Mungkin anak kecil kita sebagian besar saya yakin pasti suka namanya nugget. Nah, kita bisa membuat olahan nugget dari bahan dasarnya ikan. Seperti itu. Atau dengan bahan-bahan lainnya. Jadi anak tidak harus ketika makan ikan itu tidak harus dengan wujud ikan yang di piring seperti itu. Jadi pintar-pintar ibu untuk berkreasi untuk bagaimana caranya putra-putri kita suka akan ikan dengan kita membuat olahan ikan dengan berbagai variasi. Itu kemudian ada kita kadang kalau masak mungkin itu monoton. Hari Sabtu Minggu itu Senin, Selasa, Rabu kemungkinan karena stoknya banyak di kulkas ikan gitu, ikan setiap hari seperti itu juga. Jadi kita harus salah satunya juga memperhatikan waktu penyajiannya. Ya, bila bisa jadi ketika anak tidak mau makan ikan itu karena sudah bosan. Jadi kita harus memperhatikan waktu penyajian ikan. Jangan setiap hari dan setiap kali memberi mereka makan ikan. Sama seperti orang dewasa juga, kita sendiri kalau menunya setiap hari itu juga bosan ya Ibu. Tapi kemungkinan kalau dengan berbagai macam variasi olahan diharapkan itu tidak bosan dengan bentuk-bentuk yang cantik, mungkin bagus, itu membuat ketertarikan tersendiri untuk anak-anak kita. Bisa digoreng, bisa dipanggang, mungkin dibakar seperti itu, dikukus dan sebagainya. Kemudian kiat yang keempat, sajikan ikan dengan tekstur yang pas. Tekstur yang pas. Menurut ini ada satu informasi dari sumber informasi Annabel Carmel, seorang penulis buku Baby Pures, bahwa mengolah ikan hingga menghasilkan daging yang tidak kering mungkin lebih disukai oleh anak-anak. Dengan kata lain,
coba membuat olahan daging ikan seperti tadi yang dibikin bakso dan sebagainya itu dengan teksturnya empuk, itu bisa jadi sebagai alternatif untuk bisa disukai oleh anak, atau dimasak lagi dengan sebagai campuran, dimasak seperti itu sebagai campuran untuk topping ketika kita membuat spaghetti mungkin, atau makaroni mungkin, atau sekarang yang anak-anak remaja pada suka seblak seperti itu. Nah, toppingnya itu daging ikan gitu. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat bisa jadi juga, nah ini juga sama sebetulnya, campurkan dengan makanan kesukaan anak. Anak remaja biasanya suka seperti itu. Okay? Ketika membuat makanan yang dia sukai, mungkin nasi goreng atau apa gitu, itu bisa juga dengan ikan. Bisa dengan ikan yang sudah digoreng terlebih dahulu, kemudian dicampurkan ketika kita memasak nasi goreng, jadi tidak lembek. Kalau dikukus itu kan lembek nantinya Ibu. Kemudian Bapak Ibu, supaya putra-putri kita suka akan makan ikan, nah kita ajak anak itu bersama-sama mengolah olahan yang akan disajikan di dalam keluarga. Misalnya kita mengolah ikan, anak diikut sertakan, kalaupun mungkin kalau masih kecil-kecil mungkin merepotkan, tapi itu kalau dibuat senang, fun, pasti senang Bu. Anak bisa membantu kita, paling tidak minimal melihat mengolah ikan itu seperti apa, membuat bakso ikan itu seperti apa. Biasanya kalau pengalaman saya, anak-anak saya itu ikut membantu, entah itu ambil barang-barang atau tempat untuk menyajikan dan sebagainya. Anak antusias, misalnya anak kelas TK atau SD itu biasanya suka membantu ibu-ibunya, yang perempuan khususnya, karena anak saya semua yang perempuan. Itu senang sekali dan betah sekali kalau di dapur. Kalau orang mungkin kalau kita lagi repot, aduh malah bikin repot seperti itu. Tapi kalau diambil banyak manfaatnya lah, kalau anak kita ikut serta bagaimana mengolah makanan atau olahan ikan gitu dari dasar ikan seperti itu. Untuk dibuat menu yang sekiranya anak-anak itu suka. Jadi anak punya antusias sendiri membuat olahan ikan, mungkin bikin nugget seperti itu. Dari mulai bikin veletnya ikan seperti itu sampai nanti menggorengnya, mengukus dan menggorengnya gitu. Itu anak punya antusias tersendiri ketika matang, kayaknya senang sekali itu bisa diakui sebagai hasil karyanya mungkin saat liburan seperti itu, bikin nugget ikan. Nih. Kemudian yang kalau mungkin sudah dicoba sana sini dengan berbagai cara yang beberapa saya tadi mungkin sudah yang saya sampaikan dan itu sudah pernah Ibu coba, kok kayaknya jurusnya belum berhasil, belum menuai hasil, jangan putus asa Ibu, tetap dorong semangat anak kita untuk terus mau makan ikan seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat anak malas makan ikan, kemungkinan banyak durinya itu tadi. Ya, yang kecil maupun yang besar itu juga sangat mengganggu mungkin saat kita makan. Yang dewasa saja ketika ada duri itu juga sangat mengganggu. Bila terjadi seperti itu, terus anak mogok tidak mau makan, gitu, Ibu jangan langsung terus memarahinya. Jadi berikan dorongan positif yang bisa membangkitkan semangat agar anak mau makan ikan. Dan Bapak Ibu juga bisa memberi contoh bagaimana cara membersihkan duri yang menempel di daging ikan sebelum memakannya, baik yang besar maupun yang kecil seperti itu. Dan yang utama adalah memberi contoh pada anak-anak kita, kalau kita yang dewasa juga harus makan ikan seperti itu. Jadi kalau kita hanya menyuruh kayak gitu, membuat olahan tapi kita sendiri tidak makan, anak juga bingung. Kita disuruh makan terus tapi ibunya, mamahnya, bapaknya, ayahnya nggak pernah makan ikan, kan aneh seperti itu Ibu. Nah itu dia, kalau yang kita sudah terbiasa, insya Allah itu juga sudah jadi terbiasa di rumah, apa yang sudah anak-anak lihat itu menjadi panutan anak-anak kita, menjadi contoh kita. Ketika kita suka olahan ikan, saya yakin anak juga
punya ketertarikan tersendiri, kenapa sih Bapak Ibu kita suka makan ikan seperti itu. Kita jelaskan kandungan gizi dan sebagainya dengan batas pemahaman anak-anak kecil. Jadi nggak usah yang harus memberikan pemahaman yang susah-susah, malah tadi nanti tidak terserap, tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Yang pasti olahan ikan ini semoga bisa tadi dengan beberapa kiat ini, dengan mengolah ikan itu dengan berbagai olahan itu bisa anak lebih antusias. Okay. Baik, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang ikan secara umum, sekarang saya mau berbagi sedikit informasi. Siapa yang tidak mengenal ikan lele, Ibu? Kalau melihat di PowerPoint saya itu ada gambar ikan lele. Ikan lele itu gampang ditengeri ciri-cirinya, Ibu. Ada kumisnya. Nah, lele ini ikan yang hidup di air tawar dengan ciri yang mudah dikenali. Tubuhnya licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis. Kenapa saya tertarik dengan ikan lele? Karena ikan lele itu banyak dan mudah didapat, juga relatif murah harganya. Okay. Dan yang pasti bisa diolah dengan seperti tadi saya sampaikan, bisa diolah dagingnya untuk beberapa olahan, ya, dengan berbagai cara memasak ikan. Walaupun kadang penilaian terhadap rasa daging ikan lele itu bervariasi. Memang semuanya selera, itu bervariasi, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang kurang suka, seperti itu. Ikan lele juga banyak mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Ikan lele, kalau kita mungkin beberapa informasi ikan lele itu banyak mengandung hal yang tidak baik karena mungkin di ternaknya atau di peliharanya di kolam yang kotor seperti itu. Terus dari bahan pangannya sendiri seperti itu juga yang tidak layak mungkin seperti itu. Namun kalau ikan lele yang hasil budidaya seperti itu, saya yakin itu dirawat, dikelola dengan baik, dengan juga diberi pakannya yang pasti standar seperti itu. Okay? Ikan lele hasil budidaya itu juga mengandung banyak asam lemak omega 6 yang tinggi, yang baik untuk asupan gizi untuk anak-anak kita. Nah, itu tadi saya menyampaikan lele itu mudah, gampang di banyak daerah pasti tahu lah, dari seluruh Indonesia. Walaupun mungkin menyebutkannya berbeda-beda namanya. Di Sumatera itu apa namanya, seperti itu. Di Jawa itu apa namanya, di Jawa aja kadang juga berbeda-beda. Dan yang pasti, Ibu yang suka dengan hemat, nah, ikan lele ini relatif murah harganya. Jadi kali ini bonusnya buat ibu, bapak. Saat ini kalau tadi saya informasi tentang ikan secara umum seperti itu. Nah, kita berbagi tips tadi sudah. Kemudian saya mau berbagi tadi saya mengajak di layar saya juga ada cara atau bikin rosleyu seperti itu. Rosle itu apa sih? Nah, tadi ada ikan lele, ada rosle seperti itu. Itu apa sih? Begini, rosle itu adalah olahan ikan lele yang gampang dibuatnya, rasanya lezat, dan orang tua tidak akan khawatir lagi putra-putrinya saat mengkonsumsi ikan itu akan tersedak duri. Jadi kita sekarang saya akan berbagi bagaimana membuat rosle. Kalau di flyer saya itu ada gambar sepiring, ada bentuk itu ikan, Ibu. Cuma dibentuk seperti itu. Wah, kalau penasaran, ini dia bahan-bahannya. Rosle itu ikan lele, telur ayam, tepung terigu atau beras atau tepung siap saji boleh, atau dicampur boleh, silahkan, selera.
kemudian bumbu ikan goreng standar biasa, ada kunyit, ada jahe, ada bawang putih, ketumbar, mungkin juga biasanya ada yang suka diberi kemiri atau tidak, garam secukupnya. Kemudian semuanya bahan itu dihaluskan. Kemudian siapkan juga jeruk nipis, tusuk gigi, minyak goreng, ada saus yang sudah tersedia di toko sebagai cocolan, atau bikin sambal sendiri. Oke. Ini bahan-bahannya ikan lele seperti ini, kemudian kita filet, hanya diambil dagingnya saja ya Ibu, Bapak. Kemudian ini ada jeruk, ini beberapa bumbu ikan goreng, tinggal dihaluskan, tepung, telur, minyak goreng yang sudah saya sampaikan tadi. Beberapa sambal untuk cocolan seperti itu, monggo selera saja. Jadi caranya seperti ini. Ikan lele dipelet dengan jeruk nipis itu kemudiannya diperas. Ikan lele yang sudah difilet kemudian direndam dengan air jeruk nipis, kemudian direndam beberapa saat, kemudian bahan-bahan tadi ikan tadi yang sudah difilet itu direndam dengan air jeruk nipis, kemudian bahan-bahan yang harus dihaluskan itu sudah disiapkan. Setelah ikan lele direndam, dari jeruk nipis ditiriskan, kemudian dibalur dengan bumbu ikan goreng tadi yang sudah disiapkan, kemudian digulirkan di tepung. Setelah ditepung kemudian di telur kocok tadi, telurnya dikocok nih Bu. Kemudian dibalurkan lagi di terigu, di tepung seperti itu. Kemudian ikan filet tadi yang sudah melalui proses digulirkan, kemudian yang kita gulung menyerupai bunga mawar dengan cara ditusuk memakai tusuk gigi yang bersih. Sembari membentuk rosle, panaskan minyak goreng. Ikan yang sudah kita gulung itu kita goreng. Sudah selesai kita membuat rosle. Disajikan seperti ini, kurang lebih itu adalah rosle. Jadi olahan ikan lele yang kita menyerupai, biar cantik namanya, jadi saya buat namanya rosle. Mirip ya Bu? Semoga mirip ya. Seperti bunga mawar seperti itu, dengan sambalnya mungkin seperti itu. Diharapkan dengan seperti ini kita membuat olahan, anak-anak kita, putra-putri kita itu menyukainya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat yang sedang bersama kami di kegiatan Pikon kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan semuanya ini semoga bermanfaat, menambah sedikit informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih saya Erni. Acara saya kembalikan ke Ibu Oot Khotijah sebagai moderator. Luar biasa, Ibu Erni sudah memaparkan tadi apa yang disebut roslah. Kita bisa lihat lagi dalam layar PPT-nya Bu Erni, di PPT terakhir itu ada gambar yang sangat cantik sekali. Nanti mungkin Bu Erni bisa mengirim videonya untuk di pertemuan selanjutnya pada saat bagaimana memutar lele agar terlihat bulat-bulat manja gitu. Bapak Ibu guru hebat di wilayah Cilacap, tapi pada dasarnya apa yang dipaparkan Bu Erni itu sebetulnya penekanannya untuk anak-anak yang tadinya tidak tertarik dengan ikan lele, dengan melihat rosle manjanya, menjadikan
anak-anak ingin menjadikan anak-anak makan ingin dengan ikan lele makan tersebut dengan ikan dan lele tidak tersebut dan membayangkan tidak membayangkan ikan yang selama ini kita ikan yang kenal selama ketika ini kita kita goreng kenal itu ketika kita hanya goreng itu berbentuk hanya berbentuk memanjang, memanjang, kemudian kepalanya kemudian menongol-nongol kepalanya gitu, menongol-nongol cukup gitu, menyeramkan bagi cukup anak-anak. menyeramkan bagi Tetapi anak-anak. Tapi dengan bentuk dengan seperti bentuk ini, seperti ini, mungkin mungkin usia di usia atas di atas 1 tahun 1 sudah tahun melihat sudah melihat tingkat tingkat kecantikannya kecantikannya dari dari sajian ikan sajian lele ikan lele ini ini menjadikan menjadikan anak-anak anak-anak ingin ingin makan makan semakin lahap. semakin lahap. Bapak Bapak Ibu Ibu silakan pada silakan pada sesi sesi pertama pertama ini ini saya saya buka buka pertanyaan pertanyaan untuk untuk menambah menambah wawasan wawasan kita kita tentang tentang rose rose play. play. Monggo Monggo mungkin ada mungkin Bu ada Bu Rita Rita atau atau Bu Bu Yulia Swatun atau Bu atau Bu Yulia Eli sendiri. atau Bu Eli Bagi sendiri. yang masih memiliki anak-anak Bagi kecil, yang masih memiliki silakan. anak-anak Kalau saya kecil, sudah anaknya silakan. Kalau saya gede-gede, sudah anak anaknya saya berbentuk gede-gede, lele yang anak besar, saya justru berbentuk lele carinya yang yang besar, besar. justru Kalau carinya yang bisa yang besar. segede wajah, Kalau bisa yang segede makannya wajah. akan lebih lahap lagi. Nama Anak saya sudah anak cukup besar. Ini bagi anak-anak yang masih cukup besar. kecil-kecil Ini bagi manja ini, anak-anak yang masih ya. Tadi kecil-kecil yang sudah manja ini. seperti Ya, dipaparkan tadi Bu yang sudah Erni, seperti Bu Erni juga dipaparkan sudah Bu Erni, memperkenalkan Bu diri, Erni juga sudah anaknya memperkenalkan diri, masih anaknya cukup balik, boleh dikatakan cukup balik, kecil boleh dikatakan dan masih susah kecil makan. dan Nah, Bu susah Eli makan. Maka Bu di Eli sela-sela ini di kesibukannya sela-sela menjadikan kesibukannya membuat menjadikan menu-menu membuat menarik buat menu-menu menarik buat putra putrinya. silakan mungkin Silakan mungkin Bu Yulia juga Yulia juga bisa bertanya. bertanya. Yang telah diberikan memaparkan kemudian yang terlihat juga bagus sekali. Sepertinya kepingin sekali meminta. Ya, kalau andaikan ada di depan saya pasti akan saya habiskan. Cuman masalahnya di sini Ibu yang akan saya tanyakan. Terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Apa yang tadi dialami Bu Yulia, mungkin beberapa juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke mindset kita, pola pikir kita tentang ikan. Mungkin itu punya trauma tersendiri itu tadi, punya trauma tersendiri atau mungkin di lingkungan kita kita melihat beberapa yang melihara ikan seperti itu dengan tadi Bu Yulia menyebutkan balong seperti itu, kolam yang mungkin kurang kurang layak mungkin gitu dengan pemeliharaannya, dengan cara pemeliharaannya, kebersihannya atau pangannya juga yang diberikan untuk ikan seperti itu. Kalau secara umum seperti itu. Namun kalau ikan lele ini
ya, atau ikan apapun tadi Bu Yulia katanya kalau mau makan ikan lele itu mual dan sebagainya. Memang itu harus ditumbuhkan dari diri kita sendiri, walaupun mungkin punya pengalaman seperti itu. Kalau punya pengalaman seperti itu, Bu Yulia bisa memastikan ikan yang mau diolah itu, mau dimakan itu, sebetulnya kalau tahu asal-usulnya, saya yakin Bu Yulia tidak akan ragu-ragu. Jadi saya sendiri sedikit pengalaman Ibu, ikan lele itu kita bisa memeliharanya sendiri. Tidak harus dengan yang namanya kolam, Bu. Kebetulan saya juga sedang mempraktekkan dengan lahan sempit, saya bisa pelihara ikan tidak dengan kolam, tapi dengan ember yang besar seperti itu, dan itu juga cepat pertumbuhannya. Jadi kalau melihat beberapa kolam itu, kalau lele khususnya, karena lele itu pemeliharanya itu gampang sekali, mudah sekali. Namun kita juga tidak ingin untuk memelihara ikan itu hanya dibiarkan seperti itu dengan air keruh seperti itu. Kalau saya sendiri pengalaman di rumah itu, ikan lele yang saya pelihara itu di air yang jernih, karena 3 hari sekali itu kita bukan mengganti secara utuh, tidak, tapi separuh dari apa yang ada di dalam ember tersebut kita ganti airnya. Karena lele pun sudah bereaksi tidak baik, sudah dengan polanya yang kalau kita perhatikan itu ketika itu air minta diganti, nah ikan tidak nyaman di air tersebut, itu ikan akan sering ke permukaan seperti itu. Daerah-daerah di pinggir seperti itu tandanya dia mungkin kekurangan oksigen dan sebagainya, atau yang intinya airnya sudah keruh seperti itu. Jadi kita ganti setiap kali 3 hari sekali seperti itu. Jadi kita mengolah ikan itu sudah dengan rasa aman, karena pakannya juga itu kita tahu, kita membeli pakan ikan yang pada umumnya seperti itu dengan namanya pelet seperti itu. Itu kemudian itu tadi kembali ke mindset kita, mungkin ke Bu Yulia. Saya yakin, tapi kalau sudah tahu asal ikannya, saya yakin Bu Yulia tidak akan, kata orang Jawa mungkin kadang rasa jijik mungkin seperti itu, jadi timbul rasa mual seperti itu kita mendapati atau mau mencicipi olahan ikan seperti itu. Kalau saya sendiri dengan olahan yang saya buat seperti itu, saya tahu sumber ikannya, perawatannya aman, baik seperti itu. Nah, saya yakin bisa, mungkin bisa dicoba untuk Bu Yulia seperti itu. Ini yang masih dengan yang Silakan diteruskan, kami masih mendengar. Baik, kurang lebih seperti itu Bu Yulia. Semoga tadi jawaban saya bisa sebagai alternatif untuk Ibu Yulia. Ya, terima kasih Bu Erni atas sarannya. Sekali lagi terima kasih Bu Erni paparannya yang tadi sudah menjelaskan pada pertanyaan atau pemaparan dari pernyataannya Ibu Yulia, dan juga sudah memaparkan sangat gamblang. Saya sebagai moderator untuk kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Erni menambah wawasan bagi kita semua, bahwa kita tidak usah khawatir akan anak-anak yang tidak menyukai makanan atau produk dari ikan. Terima kasih perhatiannya. Pada kesempatan kali ini karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 10, dan kami selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih apabila kesalahan yang dilakukan di session ini. Kami mohon maaf karena tetap terus menjadi pejuang sinyal. Saya kembalikan kepada host
Dan saya selaku moderator, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.